Oke, saya ingin katakan lebih dulu, yang dikatakan Mas Hasto itu benar, karena itu kesaksian Mas Hasto. Oke. Pasti. Yang saya katakan benar juga, karena saya tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya tidak menyinggung. Ya, yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi e-formula. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Blogpo. Terima kasih sudah datang di video ini. Semoga sahabat semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau mereaksi videonya Pak Mahfud MD yang mengklarifikasi pernyataannya Pak Hasto kemarin yang ada di podcast Akbar Faisal. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita tonton videonya. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu beberapa hari lalu itu menyampaikan pernyataan di salah satu podcast, di podcastnya Akbar Faisal Uncensored. ya. Di situ Mas Hasto mengatakan bahwa dia menjadi saksi betapa Pak Jokowi yang ketika itu menjadi presiden, itu melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dia jadi saksi. Lalu kemudian ada video yang beredar yang menyampaikan potongan wawancara Pak Mahfud dulu, seingat saya itu, dengan Mas Butet dan Mas Putut di kediaman Butet Kartarajasa di Jogja. Yang Pak Mahfud dalam video itu kira-kira mengatakan bahwa waktu itu memang Anies kuat dugaan dia melakukan tuduhan korupsi dalam kasus e-formula. Pak Mahfud bagaimana menanggapi itu? Adakah semacam klarifikasi dari Bapak atau bagaimana? Oke, saya ingin katakan lebih dulu, yang dikatakan Mas Hasto itu benar, karena itu kesaksian Mas Hasto. Oke. Pasti. Yang saya katakan benar juga, karena saya tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto, kan saya tidak menyinggung. Ya, yang saya katakan waktu itu begini, Anies itu diisukan mau ditangkap oleh KPK atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi e-formula. Nah, isunya di luar kan, setiap Anies mau ditersangkakan, itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi, dan sebagainya. Gitu kan? Kan itu memang benar. Maka sebagai pemerintah, saya menghubungi KPK. Waktu itu Bapak jadi Menko Polhukam masih ya? Menghubungi KPK. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Marwoto ke ruangan saya. Saya tanya, ini gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada, itu kan. Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Betul. Jadi kalau memang ini ditundalah, saya bilang. Tetapi kalau memang ada kriminalisasinya, ada tindak kriminalnya, ditindaklanjuti. Lalu biasanya kalau Pak Firly ke kantor saya itu sendirian, atau kalau Pak Alex Marwoto ke kantor saya sendirian. Pada waktu itu bersama. Berdua mereka datang? Berdua, karena saya anggap itu serius. Ya, ini masalah hukum sekaligus bertumpu dengan masalah politik, dan ada di kantor saya masalah utamanya apa yang harus menyelesaikan. Waktu itu bercerita mereka bahwa Formula E, Pak, itu ada ada tindak kriminalnya, gitu. Tapi ini setiap kami manggil di demo, sampai Alex Marwoto bilang, saya sampai kedeketan loh Pak, katanya. Rasanya saya mau konferensi pers, ini loh. Kata Alex Marwoto, ini loh dugaan korupsinya gini loh. Saya rasanya mau konferensi pers, tapi politiknya gaduh terus gitu. Sehingga pada saat itu ya, saya bilang ya kalau ada masalah hukumnya ya, kalau jelas ya korupsi,
Ya Anda yang tegas saja gitu. Tapi waktu itu ngambang terus saya bicara dengan orang KPK, orang BPK, orang BPK nih, anggota, salah seorang pimpinan. Dia bercerita, Pak, di BPK terjadi perdebatan. Saya saksinya ini di depan Ibu Ketua BPK. Apa? Pak Firly minta agar kerugian negara dalam formula E itu segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan dalam arti? Segera dikeluarkan karena ada dugaan korupsi di formula E itu. Terus diumumkan maksudnya? Iya kan KPK menetapkan tersangka minta itu dulu. Iya, minta dasar dari BPK. Iya, betul. Dasar kerugian negara, dasar pelanggaran tuh. Pak Firly minta itu dikeluarkan sebelum Anies tersangka agar begitu Anies tersangka itu sudah jelas. Tapi waktu itu saya tanya, menurut Anda, nih ke pimpinan BPK. Menurut Anda, memang ada korupsinya enggak sih? Pak, dugaan ada. Dia ceritalah ada transfer uang ke London sekian, terus kickbacknya lewat ini sekian dan macam-macam lah gitu. Tapi itu juga tidak bisa disebut kerugian negara sebelum itu kan ada pemerintahan tahunan kan itu kan belum waktunya. Itu nanti kalau diminta sekarang tuh harus ada alasan resmi gitu untuk dihitung sekarang sebagai pemeriksaan khusus atau apa gitu. Nah sehingga pada saat itu saya bilang kalau begitu enggak ada dong kriminalisasi terhadap Anies. Kan clear saya kan? Enggak ada kriminalisasi memang menurut pimpinan. Menurut penjelasan pimpinan BPK. BPK dan KPK dan tadi. KPK tadi. KPK memang ada itu. Dugaan korupsinya. Dugaan korupsinya. Tapi kesimpulannya udahlah enggak usah ribut. Nah yang dijelaskan oleh Pak Hasto benar juga. Iya kan? Bahwa Presiden gitu mengarahkan, ya kan, agar KPK mentersangkakan Anies. Tetapi begitu ditersangkakan, nama Anies semakin terkenal, kan gitu kan? Makin ngetop dia ya? Makin ngetop sehingga Pak Jokowi yang sejak awal katanya tidak suka Anies calon, lalu bikin tangan lain agar yang Firly itu tidak diteruskan. Tapi Firly tidak diberitahu. Gitu. Jadi ini jalan menghambat, ini jalan terus. Pak Jokowi mengubah skenario tanpa memberitahu orang yang sudah diperintah, kira-kira gitu ya? Nah jadi tidak ada penjelasan saya dan Hasto yang bertentangan. Saya mendapat penjelasan resmi, ternyata saya juga tidak tahu ada tangan lain. Saya sendiri kan mengumumkan, tidak ada kriminalisasi. Saya sudah ketemu BPK, saya ketemu KPK, begitu. Gitu kan, saya meyakini waktu itu. Tapi saya setuju agar ini ditunda sampai pemilu, agar tidak dituduh pemerintah ini ingin menjegal Anies. Ya, sebagai Menko Polhukam bertanggung jawab terhadap pemilu waktu itu ya. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi dan muncul di koran kan. Denny Indrayana kan datang ke rumah saya. Denny itu seperti adik lah dengan saya. Denny, Saldi, Refli apa dulu kan? Irman Putra Sidin. Para juniornya banyak lah, sahabat-sahabat Pak Mahfud ya. Bivitri itu teman saya sejak saya di MK lah. Uceng, Zainal Arifin Hussein. Nah, kapanpun Anda ke tempat saya pasti diterima. Malam pun datang. Si Denny mau ketemu. Nah ini masalahnya masalah Anies lagi. Prof Mahfud katanya, Anies ini mau dikriminalisasi kayaknya. Enggak lah, saya bilang. Enggak lah, siapa yang mau berkriminalisasi? Enggak, ini mau ditetapkan menjadi tersangka gitu. Enggak, saya bilang. Gini aja, Anies jadi calon presiden atau tidak itu tergantung pada partainya. Partai koalisi kan waktu itu Nasdem, PKS dan Demokrat. PKB, iya kan? 4 kan? Saya yang bertanggung jawab di pemerintah, Anies tidak akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Gitu. Saya akan bicara ke publik. Karena ini mau pemilu sesuai dengan kebijakan Kejaksaan Agung. Tapi Anda, saya bilang, Anda datang dong ke partai politik agar Anies itu mendapat tiket. Karena waktu itu kan Anies dengan 4 partai itu harus solid nih. Kalau satu mundur aja nggak bisa. Nah yang saya dengar, Partai Demokrat itu mau mundur dari pencalonan Anies kalau Anies tidak mengajak AHY sebagai wakil. Saya bilang gitu sama si Denny. Oleh sebab itu mari kita bertanggung jawab. Anda jaga Partai Demokrat agar tetap mendukung Anies bersama yang lain. Saya akan jaga agar proses hukum Anies ini ikut kebijakan pemerintah. Nanti aja lah sesudah pemilu agar tidak
dikira apa namanya politisasi dan sebagainya. Nah, dan itu betul. Lalu Dene ini nanti Anda boleh tanya ke Dene, dan saya izinkan Dene sekarang membuka pembicaraan berdua saya itu. Dia tanya begini ke saya, Pak Mahfud mendukung Anies kan? Enggak, saya bilang. Enggak, saya enggak mendukung Anies. Tapi saya jamin Anies tidak akan dikriminalisasi sampai pemilu. Saya bilang gitu. Ya. Saya jamin ini. Tanya ke Dene. Tugas Anda menjaga Anies di sana. Saya tidak dukung Anies. Pak Mahfud dukung siapa? Saya sebutlah dukungan saya kepada satu dari inilah dukungan saya, gitu. Tapi jangan dibuka. Nah sekarang kalau mau buka aja, kan sudah selesai, ya kan? Waktu itu saya menolong Anies, tapi saya terang-terangan tidak mendukung Anies. Kenapa? Saya ceritalah. Ini yang dibutuhkan kita ke depan ini, masa lalu orang ini begini. Saya dukung ini. Gitu. Kalau Denny sudah bisa membuka itu sekarang, kalau saya bertanya ke Pak Mahfud, silakan aja ke Denny. Pak Mahfud bisa membuka juga kalau saya tanya. Enggak, nanti dikira saya nggak ada. Biar Denny yang buka. Biar saya bicara apa di situ. Iya. Dulu memang kami saling menjaga demi etika, jangan dibuka dulu lah. Sekarang kan udah selesai semua. Silakan aja. Artinya waktu itu saya memang melindungi Anies, betul. Bahkan ketika ketua PKS tuh, Syaikhu, kemudian junior saya Aziz yang dari Jogja yang sekarang calon Jawa Tengah bersama 2 orang pimpinan PKS lain datang ke rumah saya. Nah di antara perjalanan panjang itu cerita Anies harus dilindungi hak-hak politiknya agar dia maju. Kan ada isu Pak Jokowi tidak suka apapun harusnya. Enggak, saya bilang saya pemerintah. Anies kalau dari sudut hukum ya saya bilang enggak lah, ini masih jauh, masih harus ada ini, harus ada itu. Meskipun dugaannya sudah ada. Gitu. Tetapi kan untuk dugaan itu harus ada proses-proses lain sehingga ini bisa waktunya bisa tidak bersamaan dengan pemilu. Saya bilang gitu tuh sama si Anu. Terus singkat tapi sungguh-sungguh ini. Singkat tapi saya bergurau. Dia bilang kalau Pak Mahfud saya mencalonkan menjadi wakilnya Anies bagaimana? Ini Syaikhu yang bilang, ketua. Dan itu di bulan puasa. Saya bilang, enggak lah Pak, pokoknya Bapak lindungi Anies, saya enggak mau. Jadi itu. Habis itu bicara itu selesai soal itu ya. Tapi besoknya Syaikhu bilang ke media, saya sudah keliling menemui tokoh-tokoh termasuk Pak Mahfud untuk jadi calon wakil presiden. Akhirnya saya kan ngomong, saya enggak loh, saya bilang. Jadi rame Pak waktu itu seketika. Iya, saya bilang, itu Pak Syaikhu yang nawarin saya loh. Saya enggak mau loh, saya bilang. Saya enggak mau merusak hubungan Pak SBY dengan Anies, AHY dan sebagainya. Saya enggak. Saya bilang gitu waktu itu, tapi Pak Syaikhu ngomong duluan, ya saya terpaksa mengklarifikasi bahwa dia yang datang ke rumah. Tapi dia bukan saya satu-satunya, dia berkeliling ke siapa aja lah disebut beberapa orang, termasuk Pak Mahfud ini nanti kami masukkan sebagai salah satu calon. Saya bilang enggak waktu itu. Ini artinya apa? Saya berusaha melindungi hak Anies untuk ikut pemilu, tapi saya tidak mendukung dia dan tidak mau dicalonkan, disebut sebagai calon dia. Nah itu clear soal itu, tidak ada pertentangannya dengan Hasto, karena yang Hasto itu urusan lain pembicaraan dia dengan Pak Jokowi, dan itu pada waktu itu harus diingat tuh, Hasto dengan Pak Jokowi itu satu. Satu kubu. Satu kubu sangat kuat, apapun dikatakan Pak Jokowi dibela oleh Hasto pada waktu itu ya. Itu di kira-kira bulan Februari tahun 2003, masih jauh lah saya muncul sebagai calon wakil presiden, masih jauh. Bahwa Pak Jokowi nyuruh si A agar kriminalisasi, lalu ternyata Anies terkenal lalu disuruh hambat yang lain gitu. Saya enggak tahu, saya jalan aja. Secara hukum nih harus begini, kebijakan pemerintah begini. Dan kalau mau tersangka nanti aja, karena ini masih ada tahap, ini harus dipanggil, diperiksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Mahfud, sebelum meneruskan, supaya clear bagi penonton kita, kami mau tanyakan dulu Pak, pernyataan Mas Hasto itu di depan Akbar Faisal ketika di podcastnya di wawancara. Nanti juga pernyataan Bapak akan kita supaya clear Bapak menjelaskan sekali lagi ya. Ini Pak, nih. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Oke, ini yang Hasto Pak. Sekarang kami mau tayangkan yang pernyataan Pak Mahfud ketika diwawancara oleh
Mas Butet dan Mas Putut di Jogja, di ketipannya Mas Butet. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Ya, dari pernyataan Bapak jadi terlepas bahwa betul ada indikasi kuat korupsi di situ, itu tidak menutup pernyataan Mas Hasto di tempat lain bahwa ada upaya kriminalisasi dari Pak Jokowi yang ketika itu jadi presiden. Gitu ya, Pak ya? Kalau di dalam hukum, yang dikatakan Pak Hasto itu istilahnya novum ya. Bukti yang baru keluar sekarang padahal dulu sudah ada kriminalisasi itu. Cuma waktu itu kan Pak Hasto menyembunyikan. Sedangkan saya bicara hukumnya untuk melindungi hak Anies gitu. Jadi itu, dan saya sudah ketemu dengan Firly, dengan BPK dan sebagainya. Oke lah, jadi yang ini kita clear Pak ya. Video yang muncul itu hanya sekedar ingin mengadu domba antara Pak Mahfud dengan padahal dua-duanya benar Hasto. Kan. Konteksnya kan beda. Betul. Benar tuh Hasto saya bilang. Sekarang ini ya benar Hasto sendiri yang bicara. Waktu itu Pak Hasto tuh orangnya Pak Jokowi. Sehingga kadang-kala kalau saya ingin tahu apa yang saya juga kalau Pak Jokowi kok seperti ini saya klarifikasi ke Hasto, klarifikasi ke apa benar nih Pak Jokowi ke Pramono gitu ya. Sehingga saya punya keyakinan apa sebenarnya. Nah, yang ini saya tanya ke Hasto tapi ternyata baru muncul sekarang. Aja novum. Novum itu sesuatu yang sudah ada pada saat itu terjadi, tapi waktu itu tidak keluar. Sekarang baru muncul. Oke. Nah, itu sahabat, videonya Pak Mahfud MD mengklarifikasi atas videonya dia yang dulu wawancara sama Butet. Terus ada videonya, tadi ada videonya Mas Pak Hasto yang di podcastnya Akbar Faisal. Jadi di video ini ternyata udah clear Pak Mahfud mengklarifikasi clear itu nggak ada masalah dan nggak ada suatu hal yang ini novum ada kesaksian yang dulu ada cuma baru keluar sekarang. Nah itu clear, jadi nggak ada masalah tentang hoax atau apapun, jadi nggak perlu ada tanggapan sampai bola liar sehingga kita jelek-jelekan, saling serang, saling fitnah, saling apa. Jadi intinya tadi bilang Pak Mahfud MD bilang bahwa video itu mungkin adu domba, jadi itu nggak ada keterkaitannya antara videonya Pak Hasto yang di podcast Akbar Faisal sama videonya Pak Mahfud MD, itu nggak ada keterkaitannya. Karena itu punya kepentingan pribadi masing-masing gitu. Oke, gimana tanggapan teman-teman? Komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.